dimanfaatkan lalu dibentur dengan hukum penistaan agama. Habislah riwayat, saudara. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Tentunya luar biasa. Selalu sehat dan kuat di dalam Tuhan, dan tetap sukacita tanpa kekurangan satu apapun. Nah, saudaraku, para pencinta channel Injil Bagian, kita masih membahas mengenai bagaimana saudara-saudara kita dari seberang yang begitu luar biasa, hinaan mereka, cacian mereka, makian mereka, tertawaan mereka, olok-olokan mereka tentang iman kekristenan. Yang mereka lihat hari-hari ini Bapak Ibu, bagaimana orang di luar iman mereka itu membicarakan agama mereka. Bagaimana orang-orang di luar agama mereka membicarakan kitab mereka. Bagaimana orang-orang yang tidak seakidah dengan mereka mempertanyakan apa yang mereka imani selama ini. Tetapi mereka lupa untuk bercermin bagaimana mereka setiap hari di media sosial mengolok-ngolok dan menertawakan iman yang tidak mereka imani. Hal ini Bapak Ibu, tidak pernah orang-orang di belakang para mukallaf itu melihat hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu, di mana mereka mencemooh, mencaci maki, mengolok-ngolok, menertawakan iman yang tidak mereka imani. Bahkan oleh sebagian orang di belakang mereka dianggap apa yang dilakukan oleh para mukallaf, oleh Julius Setiadi DKK, itu adalah lagi berdakwah, lagi menyampaikan kebenaran, padahal datanya tidak pernah ada, fakta apalagi kebenaran jauh saudaraku, tetapi dianggap mereka lagi berdakwah menyampaikan kebenaran. Sementara apa yang kita sampaikan berdasarkan ada buktinya, ada ayatnya, tidak omong doang, tidak asal ngomong, tetapi kita tunjukkan ini ayatnya, tanpa kita kurangi, tanpa kita lebihkan, tetapi kita dianggap penistaan saudaraku. Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, ada dua hal yang tidak dituruti oleh Julius Setiadi bersama dengan teman-temannya, bersama dengan kawan-kawannya. Ya, ada dua perintah Allah SWT yang tidak pernah mereka turuti, yang tidak pernah mereka dengar, yang tidak pernah mereka taati saudara. Apa itu Bang Bendi? Yang pertama di dalam surat Al-Ankabut, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Artinya saudara, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Jangan berdebat dengan ahli kitab. Mereka Bapak Ibu setiap hari mencari celah supaya mereka bisa berdebat dengan orang-orang yang beriman bertakwa kepada Alkitab. Ya, bukan mereka setiap hari justru mengajak debat. Padahal Allah SWT berkata, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Tetapi mereka setiap hari berdebat. Bukan itu saja Bapak Ibu, bukan saja mereka berdebat, tetapi mereka mencari celah bagaimana debat ini bisa terjadi. Nah, di sisi debat itu Bapak Ibu, mereka memancing amarah apologet. Nah, ketika amarah itu bisa mereka pancing, masuklah apologet ini dalam perangkap mereka.
Ketika masuk dalam perangkap mereka, mereka goreng ramai-ramai, saudara. Setelah mereka goreng ramai-ramai, maka orang-orang tertentu yang di belakang mereka membawa isu penistaan agama. Memang saudara, kalau saudara melihat, ya, lawan debat itu tidak pernah membawa isu penistaan agama, tidak pernah. Tetapi ratusan orang di belakang mereka itu sudah siap untuk membentur kita dengan hukum penistaan agama. Membentur, saudara. Bayangkan, licik sekali permainan mereka, saudara. Makanya hati-hati, dan saya selalu mengajak teman-teman, orang yang bisa saya hubungi supaya jangan pernah mau berdebat. Nanti Bang Pendi dibilang kita ini monolog. Tidak masalah. Sampaikan saja kebenaran berdasarkan ayat, fakta. Kalau memang ingin pertanyakan iman mereka, tanyakanlah dengan lemah lembut sehingga tidak ada dan tidak bisa dikaitkan atau tidak bisa dibentur dengan hukum penistaan agama. Kalau berdebat, sudah otomatis di dalam perdebatan itu amarah kita dipancing. Bila amarah saudara tidak bisa kuasai, tidak bisa mengendalikan diri, maka celah itu ada. Nah, celah inilah yang diambil oleh orang-orang di belakang mereka, lalu dibenturkan dengan hukum penistaan agama, lalu dibawa ke ranah hukum. Nah, sebelum mereka bawa ke ranah hukum, Bapak Ibu, mereka sorak-sorak dulu, ya. Mereka teriak-teriak dulu nama Tuhan. Mereka kowar-kowar dulu di jalan. Di tempat-tempat tertentu mereka kumpul. Lalu mereka demo bahwa si A atau si B, si C menista agama kami, menista Tuhan kami, menista Nabi kami, menista kitab kami. Hati-hati saudara. Hati-hati. Yesus HaMasyiah sudah mengingatkan kita. Kita tinggal di bangsa dan negara ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Salah kita melangkah, salah kita berjalan, serigala siap menerkam kita, Bapak Ibu. Salah kita berbicara, serigala siap menerkam kita, Bapak Ibu. Dan para apologet hari-hari ini, bahkan sudah lama sekali, itu lagi diintai oleh hukum penistaan agama. Inilah serigala, saudara. Di bangsa Indonesia, inilah serigala. Apa itu, Bang Pendi? Hukum penistaan agama. Lawan debat kita tidak permasalahkan, tetapi orang-orang di belakang mereka, orang-orang di belakang mereka sudah siap, saudara. Mereka simak baik-baik, simak baik-baik, simak baik-baik. Begitu ada celah, celah itu dipergunakan, dimanfaatkan, lalu dibentur dengan hukum penistaan agama. Habislah riwayat, saudara. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Melainkan dengan cara yang baik. Saudara lihat, apakah cara yang mereka pergunakan itu baik atau tidak? Jelas sekali Bapak Ibu, cara mereka itu licik sekali ya, sangat licik. Kenapa Bang Pendi bisa berkata sangat licik? Karena mereka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para pencinta Syiar Injil Habaket. Mereka memancing amarah. Mereka duluan menghina kita. Iman kita dihina. Iman kita diolok-olok. Kitab suci kita dikorek-korek. Ayat Alkitab itu dibaca dan ditafsirkan dengan seenak udelnya mereka. Lalu kita tidak bisa terima dan kita membalas. Ya, mengorek-ngorek kitab mereka. Mempertanyakan iman mereka, mempertanyakan keabsahan junjungan mereka, mempertanyakan kebenaran junjungan mereka, mempertanyakan mukjizat-mukjizat junjungan mereka, dan segala macam bla 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 tidak bisa diterima. Celah itu mereka dapatkan oleh orang-orang di belakang mereka dan dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Hati-hati, 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 hati-hati. Jangan pernah mau berdebat. Serahkan saja debat itu kepada sang debater. Serahkan sama beliau. Karena beliau sudah lama di medsos, Bapak Ibu. Ya, beliau sudah lama di medsos. Nah, bagi orang-orang baru, jangan mau. Siapapun saudara. Kalau diskusi ya diskusilah di luar medsos. Saudara ajak teman ya.
Kalau sahabat saudara, orang yang saudara kenal, ajak diskusi. Nah, orang yang saudara kenal, ajak diskusi, dia sahabat saudara, dia teman saudara, itu tidak terjadi perdebatan sengit. Paling ya gesek-gesekan sedikit. Setelah itu ngopi bareng, jalan bareng, bisa makan bareng, tanpa ada penistaan agama, tanpa menimbulkan amarah dan kedengkian serta kebencian. Tetapi bila saudara berdebat di medsos, sudah pasti itu akan ada celah untuk mereka ambil dibawa ke ranah hukum saudara. Bahkan Alkitab kita tidak pernah menyuruh kita untuk berdebat. Tidak pernah. Jarang sekali Bapak Ibu ada orang yang bertobat karena perdebatan. Jarang sekali. 1000 itu 1. Itu pun kalau mereka benar-benar menyimak dan membukakan hati. Bila tidak, mereka tidak akan terima. Ya. Nah, saudaraku para pencinta channel Angel Habaget. Jadi mereka berdebat itu tidak punya ilmu pengetahuan, asal cuap-cuap saja. Maka hindarilah debat. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu para pencinta channel Angel Habaget, ayat yang sering saya bacakan juga, ya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairin ilmin. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas. Ini tidak pernah mereka taati, saudara. Julius Setiadi dan teman-temannya tidak pernah membaca ayat ini. Tidak pernah mereka lihat ayat ini. Maka saudara tidak pernah melihat Julius Setiadi dan teman-temannya membahas Al-Quran antar sesama mereka. Tidak pernah. Berbeda dengan kita para apologet. Kami para apologet. Kami sering membahas Alkitab. Ini kenapa ayat ini berbicara begini ya. Itu kita sering bahas. Nah, nanti masuk mereka, ketika link itu dibuka, itu terjadi debat. Jadi kitab suci kita dibuat debat oleh mereka. Padahal itu di room kita Bapak Ibu. Tapi kalau mereka, jarang sekali mereka membahas kitab mereka. Jarang sekali mereka membahas hadis. Ini ada hadis dhaif, ini hadis sahih. Kenapa timbulnya hadis sahih dan kenapa timbulnya hadis dhaif? Tidak pernah mereka bahas. Nah, atau mereka sesekali bahas tentang mutahharah, suci menyucikan. Cara sholat yang benar, cara sembahyang yang benar, cara ngaji yang benar, adab budi pekerti sopan santun yang benar. Tidak pernah para mukallaf ini membahas, saudara. Tidak pernah. Jadi mereka itu mempertontonkan bagaimana mereka bisa mengolok-ngolok Alkitab. Tetapi oleh orang-orang di belakang mereka, ini dianggap kebenaran. Mereka lagi berdakwah, dikasih panggung, saudara. Dikasih panggung. Nah, ini Bapak Ibu para pencinta channel Angel Habaget. Jadi dua hal ini tidak pernah mereka turuti. Perintah Allah SWT mereka langgar secara berjamaah oleh para mukallaf itu Bapak Ibu. Nah, seharusnya para alim ulama, ustadz dan kiai, ketika ada mukallaf, mereka bina. Ya, mereka bina. Ini seperti ada kesan pembiaran. Nanti ketika kami para apologet menjawab tuduhan mereka dan mempertanyakan apa yang mereka tidak ketahui selama ini, mereka kebakaran jenggot luar biasa, saudara. Bayangkan, di dalam Alkitab kita yang mereka anggap kitab kita ini palsu, tetapi setiap hari mereka mengorek-ngorek Alkitab untuk mencari nama junjungan mereka. Dan mereka ada kesan memaksa junjungan mereka ada di dalam Alkitab kita. Sementara di sisi lain mereka berkata kitab kita ini palsu. Ini kan tidak ada kerjaan Bapak Ibu ya. Otak ini tidak dipakai, akal ini tidak dipakai, saudara. Alkitab mereka bilang sudah dipalsukan, tetapi di sisi lain mereka cari cara bagaimana nama junjungan mereka itu ada dalam Alkitab yang sudah mereka anggap palsu. Memaksa kehendak. Seolah-olah mereka tidak, dibilang ya saudara, tidak pede dengan iman mereka, tidak pede dengan kitab mereka.
Maka kita sering membaca di kolom komentar Bapak Ibu, untuk belajar kitab mereka itu butuh waktu bertahun-tahun. Makanya mereka tidak mau belajar, tidak bisa belajar, karena bagi mereka tidak sembarangan orang bisa mentafsirkan itu. Kalau bagi saya Bapak Ibu, tidak tafsirkan. Seperti ayat yang saya baca ini ya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairin ilmin. Ini kan tidak perlu penafsiran ayat ini. Jelas, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ini kan larangan. Ayat ini melarang mereka untuk memaki sesembahan lain selain Allah. Kenapa? Nah, ini karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas. Ini. Tetapi perintah Allah SWT, Tuhan mereka saja, mereka tidak mau imani, tidak mau nurut saudara. Siapa lagi yang mereka nurut? Hawa nafsunya. Ya sekali lagi saudara bisa cek di setiap video mereka, live mereka. Apa yang mereka bahas? Selalu kitab, selalu Alkitab saudara. Seharusnya mereka bertanya ya, bukan mengolok-ngolok. Ini kenapa ya begini? Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Kita jawab. Nah, kalau saya Bapak Ibu selalu bertanya dengan iman mereka ketika saya mendapatkan ini ayat begini, sepertinya seperti begini Bapak Ibu. Contohnya ya, Allah mengutus setan-setan kepada orang kafir untuk mendorong orang kafir sehingga orang kafir itu berbuat maksiat dan tambah maksiat, tambah maksiat. Iya, ayat ini kita baca arti lalu kita lempar kepada mereka. Kenapa Allah berkata begini? Nah, seharusnya mereka counter apa yang kita tanyakan. Ya, mereka jawab, "Oh, Bang Pendi, ayat ini berbicara begini. Nih, sehingga Allah menurunkan ayat ini." Nah, tanpa melihat, oh, si Pendi itu sudah menista agama, sudah menista kitab, sudah menista nabi, sudah menista rasul. Dia sudah tidak lagi menghormati agama lamanya. Tidak seperti itu, tidak. Makanya semua ini dimulai dari kalian. Coba kalian tidak membahas iman kami, kami juga tidak akan mau ya habis waktu membahas iman kalian. Nah, Bapak Ibu, hati-hati khususnya kepada para apologet. Kita ini lagi diintai oleh hukum penistaan agama. Ya, walau seperti itu, jangan pernah takut, gelisah, gentar, khawatir. Tetap kita beritakan Injil dengan cara yang lemah lembut, rendah hati, dan penuh dengan kesabaran. Baik saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, inilah video singkat dari saya, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum bishim hamasyah, salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasyah, Ruach Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara kepada Habaget. Terus dukung dalam doa, bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Sebentar lagi saya harus keluar Bapak Ibu, karena ada beberapa orang yang minta ketemu untuk sharing dengan kita Bapak Ibu. Dukung dalam doa, supaya Tuhan memberikan hikmat, pewahyuan, akal budi, pengetahuan kepada saya. Saya juga selalu bawa para pencinta channel Injil Habaget dalam doa syafaat saya. Ya, kita saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Terima kasih.